Langkah Nikita untuk terus lanjut dalam mencari keadilan ini kan memang dari dia sendiri atau sebenarnya ada pihak lain sih yang meminta Nikita udah lanjut aja deh Nik, lanjut gitu. Oke. Jadi Kalau dari kartu ya. Oke, langkah Niki untuk mengajukan PK sekarang ya. Ini kira-kira kita lihat dari kartu, ini kemauan Niki sendiri atau ada bukan intervensi ya, masukan dari orang lain ya. Kita lihat ya. Oke. Nih, sorry. Ini jelas ya. Ini adalah 14 tackle. 14 tackle itu adalah lebih tepatnya adalah ada keinginan seseorang untuk menginginkan bukan mendompleng, lebih tepatnya adalah menginginkan keuangan. Di sini ada jelas ada seseorang yang berusaha untuk memberikan masukan kepada Niki untuk dia mengajukan PK sebenarnya. Jadi bukan pure kemauan dari seorang Niki Mirzani. Ini ada pesanan seseorang yang ingin Niki itu untuk mengajukan PK. Ya mungkin kita nggak tahu ya, mungkin circle dari Niki yang mereka berharap bahwa Niki ini bisa mendapatkan exposure atau mungkin mendapatkan notifikasi dari orang lain bahwa Niki ini lagi ingin mengajukan PK. Mungkin seperti itu aja sih. Tapi kalau dari kartu itu terlihat kalau Niki itu nggak pure sebenarnya untuk mengambil langkah hukum PK, tapi ada kemungkinan orang lain atau pihak luar yang meminta Niki PK. Sebenarnya tujuannya apa sih? Oke. Tujuannya apa? Kita lihat. Ini apa nih? Oke, ini dulu. Oh, death ya. Nih, tujuannya. Death itu bukan arti sebenarnya death dalam arti ini ya. Tapi lebih tepatnya adalah tujuannya itu tadi. Dia membutuhkan exposure juga, terutama untuk Niki. Lebih tepatnya ke sana. Dan ini untuk kan gini loh. Kasus Niki ini kan kemarin sudah berlalu nih ya, sudah berlalu. Nah, orang ini ingin memulai satu babak yang baru lagi gitu. Babak yang baru lagi yang dimana dia juga ingin mendapatkan hype atau exposure yang sama dengan yang kemarin. Seperti yang kemarin aku bilang, kalau misalnya Niki tidak mengajukan PK itu lebih baik sebenarnya, karena ya dia sebenarnya sudah bentar lagi juga akan keluar mungkin gitu, maksudnya nggak lama juga gitu. Nah, orang ini tujuannya itu untuk mendapatkan exposure yang sama dengan Niki, lebih tepatnya sama. Oke. Keputusan Niki sendiri untuk PK ini kan sebenarnya masih menuai pro kontra ya, kalau kita lihat sama kayak waktu dia mengajukan banding gitu. Maksudnya kayak jangan Niki jangan banding. Nah, ini PK ini dia mengajukan lagi walaupun bisa dibilang tuh kayak pro dan kontra gitu. Kalau dari kartu Mas, apakah nanti hasil putusan atau langkah Nikita kasasi ini bakal sia-sia lagi kayak waktu dia banding, atau justru ini kayak jadi pembuktian Nikita kalau apa yang dia lakukan itu membuahkan hasil gitu? Oke, apakah akan sia-sia atau ini satu pembuktian Niki ya, kita lihat ya. Oke, ya. Ini S of One ya. Kita udah lihat di sini ya. Ini di sini adalah salah satunya adalah bukan sia-sia, tapi lebih tepatnya adalah ini ada satu tujuan pembuktian di sini. Di sini ada kelahiran gitu. Maksudnya di sini ada kelahiran, ada S of One gitu ya. Di mana dia juga ingin menunjukkan gitu bahwa Niki ini tetap ada eksistensinya dan Niki ini tetap ada usahanya gitu aja sebenarnya. Jadi bukan nanti akan sia-sia, tidak juga. Ini akan ada impact-nya juga kepada Niki nanti gitu. Impact-nya itu berupa apa sih? Kalau memang ada impact-nya gitu ya. Seperti apa impact yang dimaksud? Nah, ini dia. Ini jelas ya di sini The Moon. Oke, The Moon, ya, The Moon. Impact-nya ini kan, kita lihat ya. Kejayaan, glory, dan lain-lain. Lebih tepatnya impact-nya tadi. Niki akan mendapatkan bukan viral lagi, panggung lagi lah, intinya seperti itulah, Mbak. Niki itu akan dapat panggung. Walaupun Niki ini akan tetap selalu dapat panggung untuk para fans-fansnya gitu. Tapi ini dia akan lebih dapat lagi gitu kalau dia mengajukan PK, karena kan kita tahu ya bahwa apapun yang diperbuat oleh Niki ini akan selalu menjadi sorotan kamera gitu. Nah, ini yang dimau juga oleh orang yang sekarang ini sedang berusaha untuk
meyakinkan Niki untuk mengajukan PK gitu. Ada waktu itu netizen kalau nggak salah ya, maksudnya di sosial media tuh kayak menduga kalau misalkan sebenarnya langkah Niki untuk PK atau disarankannya Niki untuk PK oleh kubunya atau orang-orang sekitarnya itu karena sebenarnya memang ada yang pengen Niki masih ada di dalam, karena memang sebenarnya kayaknya bakal tetap sia-sia kalaupun dia PK. Itu kalau dari kartu bener nggak sih Mas? Oke, bisa kita lihat di sini ya. Benar ya. Jadi ada orang yang memanfaatkan ini dan tuh. Ada kuda dua sedang dipaksa oleh satu orang di atasnya. Jadi kemungkinan ada orang yang benar-benar ingin memaksakan situasi itu. Makanya tadi aku bilang, sebenarnya secara Niki, secara hati kecilnya Niki dia nggak mau, ya. Secara hati kecilnya Niki dia nggak mau. Tapi ini dia, ada orang yang berusaha untuk bisa memberi garansi kepada Niki itu lanjut PK aja, lu nanti akan menjadi sorotan lah, mungkin oleh kepala negara atau apa, pokoknya ini jadi akan sorotan lah gitu intinya. Nah, ini juga yang akan berpengaruh dan ini juga yang akan diinginkan oleh lawan-lawan dari Niki sendiri. Salah satunya tadi mereka akan yakin bahwa PK-nya Niki itu akan tidak di ACC atau tidak di-approve. Jadi kemungkinan ini akan menambah lagi untuk Niki itu lebih lama lagi di dalam. Nah, seperti itu. Jadi melalui reaksi dia ya? Melalui reaksi dia gitu ya, kayak misalkan ya dia keluar akhirnya jadi kayak banyak orang jadi kayak ngerasa oke, ini malah nambah pasal nih atau semacamnya gitu. Ya. Dugaannya gitu ya Mas ya? Betul. Lebih kita menganalogikannya lebih ke sana. Betul. Jadi ini semua nih orang menunggu dan ya kita nggak tahu ya, maksudnya ada jebakan juga, ada trap di sini untuk Niki gitu, dan juga ada seperti kayak orang mendompleng sesuatu kepada Niki. Jadi ini seperti di sana. Karena Niki ini mau tidak mau, ya tadi aku bilang, apapun yang diperbuat oleh Niki, apapun yang dia bikin, apapun pokoknya itu akan selalu jadi sorotan kamera. Dan ini akan mendapatkan, ya ini tadi orang-orang lain akan mendapatkan exposure-nya gitu. Sementara Nikinya sendiri, dia harus di dalam gitu. Tapi orang-orang di sampingnya ini, orang-orang yang berusaha ngojok-ngojok Niki atau orang-orang yang sekarang menjadi lawannya Niki, dia akan mendapat exposure yang lebih gitu. Ya kalau lawannya dapat exposure gitu ya, nih kita kan juga pasti paham dong, karena nih kita tuh biasanya sih tahu yang pansos lewat dia gitu kan. Nah, nih kita sendiri dapat selain di dalam gitu, dapat keuntungan juga nggak sih, misalkan gini, ya tetap mendapatkan penghasilan semacam itu gitu dari hal ini gitu. Ya, nih apa nih? King of One, iya, ya. Jadi ya gitu loh. Aku tidak bilang ini gayung bersambut ya, tapi intinya gini. Ya kok delay? Itu menghasilkan value, ada value-nya, baik kepada Nikinya sendiri atau kepada orang yang di circle Niki. Terutama ya kita tahu lah ya, banyak orang yang tidak suka dengan Niki, atau juga ada yang orang suka dengan Niki. Jadi kemungkinan besar ya ini. Kemungkinan Niki juga akan mendapatkan impact atau value-nya gitu. Jadi ya sebenarnya gayung ya apa ya, relate lah, maksudnya sama-sama inilah gitu, sama-sama sesuai dengan apa yang mereka inginkan sebenarnya. Cuman yang diinginkan Niki itu cuma satu sebenarnya, bahwa dia itu ingin cepat bebas, sudah itu aja gitu. Ya cuma karena banyak sekali orang-orang yang akhirnya memanfaatkan dengan segala situasi ini. Orang memanfaatkan. Jadi kalau Niki keluar ini akan lebih bahaya untuk orang lain gitu, terutama untuk ya kita lihat lah, bukan musuh-musuhnya, tapi lebih tepatnya adalah orang-orang yang berseberangan dengan Niki lah. Oke, Niki ini punya musuh dalam selimut nggak sih, Mas Anton? Okay. Kalau dari kartu ya maksudnya. Nih ya, lihat ya, ini bisa kita jelaskan di sini. Saya nggak ngomong, tapi di sini ada. Jadi ada musuh dalam selimut kan, Two of One. Two of One itu jelas menggambarkan bahwa seseorang yang bisa dibilang adalah bermuka dua. Terus ada seseorang yang berusaha untuk memanfaatkan Niki lah, intinya gitu. Jadi yang belum Niki sadari gitu ya? Apa Niki sadari? Jadi gini, kan aku udah bilang ya, Niki ini orang baik. Aku bilang, secara aku lihat dari personal dan aku lihat dari aku, Niki ini orang baik.
Tapi banyak orang yang akhirnya memanfaatkan situasi itu, seolah-olah Nicky ini ya menjadikan dia ini, orang-orang di sekitar ini mau tidak mau akan terangkat juga, dan mereka juga akan mendapatkan ya kita bilang impact dari usaha-usaha mereka nih, mereka secara tidak langsung nih karena ada Nicky di situ. Gitu. Jadi kemungkinan besar ya ada musuh dalam selimut. Ini kita lihat dari kartu ya, ini kita lihat dari kartu. Kemungkinan ya ada musuh dalam selimut di circle-nya Nicky sendiri. Kita nggak tahu, tapi bisa jadi kan. Ya namanya gini loh, namanya orang yang bisa menjatuhkan kita itu adalah orang yang terdekat kita. Nggak mungkin orang yang jauh itu bisa menjatuhkan kita. Hanya orang-orang terdekat kita yang tahu kita seperti apa, kelemahan kita seperti apa, keseharian kita seperti apa. Jadi kemungkinan ada. Gitu.